Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Asosiasi Mainan Indonesia mendorong Kementerian Perindustrian membuat aturan untuk dapat mengimbangi peraturan pemerintah 28 tahun 2021 yang dinilai memberatkan pelaku usaha mainan tanah air. PP yang dikeluarkan Kemenperin pada Februari 2021 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Omnibus Law yang mengatur pengajuan standar nasional Indonesia bagi mainan impor. Ketua Asosiasi Mainan Indonesia Suciadi Lukas mengatakan, ada beberapa syarat dalam aturan tersebut yang dinilai merugikan pelaku usaha mainan. Syarat tersebut diantaranya mengambil contoh mainan yang biasanya memakai tenaga kerja yang sudah berada di negara asal barang, sekarang harus mempergunakan tenaga kerja Indonesia. Kondisi ini sulit dilakukan karena di tengah pandemi COVID-19. Lukas menilai PP ini tidak konsisten dalam menerapkan masa transisi. Pada peraturan tersebut, tertulis masa transisi berlangsung hingga Februari 2022, namun nyatanya pada Mei 2021, lembaga sertifikasi tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk mainan yang masuk. Akibatnya, banyak produk mainan yang sudah dipesan tertahan di negara asalnya. Pemberlakuan aturan ini juga merugikan para UKM mainan karena mereka akan kehilangan suplai 60% dari stok toko mereka yang biasa disuplai oleh para importir dan akan mengancam keberlangsungan usaha mereka untuk menyediakan produk yang disukai pasar dan berakibat menurunkan tingkat penjualan toko. Ya, memang sepertinya kebijakan PP 28 tahun 2021 itu kebijakan yang tidak populis, apalagi di saat pandemi begini. Kita saat ini sedang tenang berusaha mencoba membangun kembali usaha yang terpuruk. Ya. Tapi dengan kebijakan PP 28 ini, ya, pengusaha akhirnya tidak bisa bekerja. Gitu, tidak bisa kerja. Dalam arti kata, memang maksud pemerintah itu baik, ya, untuk membangun industri lokal, ya, industri lokal dengan mengurangi importasi barang, ya, mainan. Tapi ini saling terkait karena industri lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar yang selama ini 60% didominasi oleh barang-barang impor. Nah, kalau barang-barang impor tidak ada, otomatis pasaran kosong, pengusaha tidak bisa berjualan. Yang terjadi adalah nanti pengusaha tutup, gulung tikar, karyawan jadi nganggur. Nah, berapa banyak istilahnya pengusaha ini? Kurang lebih 10.000 pengusaha UKM. Yang kalau di kita total satu toko aja, toko usaha itu 5 karyawan aja. Berarti sudah 50.000 orang nganggur karyawan. Dikalikan keluarganya dia. Satu keluarga ada 3 aja, 150.000 orang terdampak dari kebijakan PP 28 ini. Itu yang kita tidak harapkan. Ini kebijakan yang tidak baik. Tidak menguntungkan pengusaha. Gitu. Sekarang pengusaha ini tidak berbicara keuntungan ya, tapi bicara bagaimana untuk membangun kembali gitu. Seperti itulah. Seperti kami sudah ini ya, bahwa satu dalam hal pengambilan sampel barang. Selama ini kita dengan masa pandemi ini kita tidak bisa keluar negeri ya. Kita meminta bantuan dari mitra kerja LS Pro yang ada di luar negeri sana untuk mengambil sampel barang. Kemudian dibawa ke Indonesia, diuji di Indonesia dan hasilnya juga itu sertifikat bukan dari luar, tapi sertifikat dari LS Pro yang ada di Indonesia, yang ditunjuk. Gitu. Nah, tapi dengan kebijakan PP 28 ini, mengharuskan adalah yang mengambil sampel warga negara Indonesia, yang berdomisili di Indonesia. Nah, ini kan tidak mungkin. Mereka pergi ke luar negeri ambil sampel barang. Logikanya di mana gitu kan? Dan taruh pun bisa dengan perizinan yang sulit untuk mengurus visanya. Ya. Mereka pergi ke sana harus karantina 14 hari. Pulang pergi berapa? Nah, ini kan biayanya sangat besar sekali yang harus ditanggung oleh pengusaha. Seperti itu betul-betul membuat parah pengusaha. Jadi SNI itu kita setuju semua. Ya. Tapi janganlah memberatkan. Gitu. Apalagi peraturan ini dibuat dengan sangat mendadak.
kebijakan ini. Memang dalam sosialisasi di tanggal 4 Mei, dalam Zoom meeting itu diberitahukan bahwa kita diberikan tenggang waktu 1 tahun untuk pembenahan LS Pro dan lab uji. Tapi realisasinya sekarang ini, kita mau ngambil sampel, itu LS Pro nggak ada yang berani terima, menolak bahwa karena mereka sudah mendapat surat peringatan dari Kementerian Perindustrian bahwa tidak boleh mengambil sampel lagi. Jadi barang yang sudah kita pesan di luar negeri nggak bisa diambil. Nah ini bagaimana? Ini kan resiko kerugian bagi pengusaha juga. Kalau surat SNI-nya sudah keluar, itu masih bisa. Tapi kalau yang baru mau ngurus SNI-nya, itu kan nggak bisa. Nah ini banyak importer yang sudah pesan barang, nah kemudian mereka harus uji sampel, nah ini nggak bisa diambil sampelnya. Ya saat ini ya pengusaha, toko-toko, UKM apa segala hanya mengharapkan dari supply dari produk-produk lokal. Tapi produk lokal kan terbatas sekali, sedang mainan itu sangat luas, banyak macam-macamnya produk itu. Menurut Lukas, Asosiasi Mainan Indonesia mendukung pemerintah untuk mengurangi impor dan juga penerapan label SNI pada setiap mainan, namun aturan yang diberlakukan tidak memberatkan pelaku usaha mainan. Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah mengajak para pelaku usaha mainan untuk duduk bersama mencari solusi agar tidak ada yang saling dirugikan. Solusi yang diberikan Asosiasi Mainan Indonesia adalah mendorong Kementerian Perindustrian untuk menerbitkan keputusan Menteri yang lunak agar keberlangsungan usaha mainan di tanah air dapat terjamin. Tim Eljon Media melaporkan.